Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami di Suara Kisah di segmen Berkisah. hari ini kita bakal nyeritain tentang kantor. Dimana kantor ini banyak banget cerita horornya dari Bang Riz, Bang Pep sama gua. Yes. Siap? Betul. Oke, kita Udah, siap. udah. Udah gak sabar, udah gak sabar, udah gak sabar. Pasti udah gak sabar dong. Tapi sebelum lanjut, gue mau ingetin sama kalian untuk subscribe dulu channel ini dan subscribe dulu channel ini dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video menarik dari Suara Kisah. Oke. Dan kalau ada pada pendengar kisah yang punya cerita-cerita horor, cerita-cerita unik, bahkan tidak terlupakan, boleh kirim-kirim aja ke email kami di sorekisahkalian@gmail.com dan juga bisa mampir ke TikTok kami. Di mana Bang Pep? Di Suara.Kisah dan juga di Instagram kami. Ada di Suara Kisah _ID. Bro. Percaya atau tidak, nikmatin aja kisahnya. Oke, hari ini kita ada tema di kantor. Di kantor nih, Kantor ini biasanya. pasti banyak horor kan? Iya. Entah gedungnya, entah manusianya, ya kan Bang? Pasti punya cerita horor tentang kantor. Oke, kita gambreng dulu ya. Ya, gambreng dulu. Hom pimpalayum gambreng. Mampun sih, Bang Pep. Selalu tahu. Jadi lu gak mau yang pertama? Gue gak mau pertama. Oke, lu apa gua? Berarti gini, karena lu yang beda, lu yang milih. Iya, Siapa yang boleh. milih? Gue nentuin ya. Gue mau denger ceritanya Bang Riz dulu. Terima kasih Bang. Oke, baik para pendengar kisah di Marbun Berada, ini sebenarnya kisah dari sequel perjalanannya dari seorang Sodobono nih. Oh. Ya, jadi jangan bosan ya. Jadi Sodobono ini sekitar tahun 2013. Itu dia melakukan perjalanan di mana ada orang yang butuh pertolongan untuk membersihkan kantornya. Jadi singkat ceritanya, orang ini minta tolong karena banyak banget gangguan di kantor tersebut. Dari yang katanya itu sampai kesurupan massal, maksudnya dari beberapa pegawai itu kesurupan. Yang paling dominan juga sering ganggu, para pegawai itu sering sakit. Yang tiba-tiba tuh mereka tidak bisa ke kantor, sakit. Dan itu bukan hanya sekali 2 kali, itu bisa setiap bulan tuh gantian mereka tuh sakit sampai ada suatu kejadian itu di mana pegawai cuma hanya tinggal beberapa karena sakit semua. Anehnya tuh nggak masuk akal dan di luar apa ya, di luar logika. Gitu ya. Nah, singkat cerita, datanglah ini daerah Jawa Tengah nih, di mana ada sebuah jembatan yang memang dilalui untuk menuju ke kantor tersebut. Jembatan Sungai Besar itu, ya, sebut aja jembatan B ya. Lalu, di mana sampailah momen di mana Sodobono ini langsung ke tempat si orang yang minta tolong itu. Berangkatnya dengan kereta. Pada saat itu dengan kereta. Nah, si Bang Sodo ini membawa 2 tim. Jadi dia berdua nih dengan satunya asistennya. Tahun berapa nih kejadian? 2012-an. Si Bang Sodo ini datang menggunakan kereta di daerah Purworejo, guys. Subuh-subuh sampai sana, kemudian istirahat dulu. Nah, proses pengecekan ke kantor yang dimaksud itu habis isya, malam. Karena apa? Karena kan jam kerja masih dipakai kerja, kantornya masih ada, cuma memang sering gangguan itu muncul terus. Jadi jam sekitar habis sisa itu berangkatlah ke menuju kantor itu. Di habis sisa itu mereka Sodobono dengan tim itu, dengan keluarga yang melaporkan itu menuju ke kantor nih habis sisa itu dengan menggunakan mobil milik dari si pemilik kantor itu. Di situ ada Bang Sodo, kemudian si pelapor yang minta pertolongan, dan ada 2 adiknya perempuan ikut, dan satu lagi Sanda asistennya. Menuju ke tempat kantor itu kurang lebih dari rumahnya ke kantor itu 30 menit. Tibalah di sebuah jembatan nih, jembatan. Asisten Bang Sodo ngomong gini, kok bau amis ya? Nah, di situ refleks tuh yang lapor itu, ya Mas, di sini kan sungai besar, kadang suka bau amis, gitu kan? Suka ada korban kali ya di situ. Bukan, bau amis kayak ikan gitu loh, kayak padahal cuma jembatan gitu aja tapi sering bau amis. Karena lewat jembatan itu, jadi konteksnya memang kadang suka bau amis, tapi gitu kan kata si yang pemiliknya itu. Nah, terus lewat sampai mengarah ke kantor sekitar 5 atau 10 menit dari jembatan.
Itu kita coba mampir ke Indomaret untuk beli minuman. Kita masuk lagi, itu masih ada bau amis yang kita cium juga. Akhirnya kita semua nyium bau amis itu. Kita semua nih pas masuk ke dalam setelah beli air itu. Dan itu memang nyengat banget. Si Bang Sodo bilang, coba dong tuh kacanya dibuka kali biar hawanya keluar. Kacanya dibuka nih, semua kaca dibuka, dinyalain, jalan lagi. Bau itu gak hilang-hilang. Akhirnya kita mampir di tempat istilahnya itu kita nggak kepikiran ada something lah. Mampir lagi di tempat minimarket untuk beli itu pengharum. Biar baunya tuh nggak, soalnya nyengat banget, Ra. Baunya tuh bener-bener nyengat kayak kita mau ngebawa ikan di mobil itu. Terus jalan sekitar 15 menitan lewat, bau itu nggak hilang walaupun pakai parfum. Masih kecium bau-bau amis. Dari situ gue sepertinya ada yang aneh nih. Ganjil nggak beres. Berhentilah gue tepat di depan masjid. Gue bilang di situ ada yang belum sholat isya nggak nih? Kebetulan nggak udah. Adanya si pelapor itu yang sholat akhirnya. Di situ ada yang kita nunggu sholat, Bang Sodo periksa nih dengan kemampuannya lah ya. Dia kelilingin selama 7 putaran di arah jarum jam dan sebaliknya jarum jam 77. Dikelilingi 77. Di mobil itu bertengger di belakang sosok manusia seperti ikan. Kayak burung itu di dahan. Iya, nangkring di belakang mobil tersebut. Ikan itu kayak gimana sih? Lu tahu monster ikan gak sih? Kepalanya manusia. Ya, enggak, ikan, kepala ikan. Kepalanya ikan. Badannya badan manusia. Jadi bersisik gitu sampai bawah. Jadi bersisik sampai bawah. Tapi tangan kaki lengkap gitu apa seperti ikan? Ya pokoknya siluet berbentuk seperti ikan gitu lah. Manusia seperti ikan. Jadi pas habis sholat mereka masuk, baunya udah hilang. Ngomong gitu loh, Mas, kok baunya hilang? Kata si pelapor itu ngomong ke Bang Sodo. Tadi penunggu di sana ikut ke mobil ini. Lah, kok bisa? Padahal kita sering lewat situ juga nggak pernah kejadian apa-apa. Ya, karena dia tahu karena bawa makanan yang nanti untuk proses pembersihan di sana. Di kantor itu. Oke. Sampai. Nah, Nyampe kantor. singkat cerita, sampailah di kantor nih. Kantornya kayak apa sih, Bang? Jadi kayak ruko gitu. Kayak ruko. Jadi bisa dibilang ini lebih kepada kayak finance lah. Nah, si pelapor ini kepala cabang di situ. Oke. Kepala cabang di situ. Si kantor itu tuh berdiri di pinggir jalan, tapi di bawahnya tuh kali, Ra. Jadi tuh ada aliran sungai gitu. Kayak di Kalimalang. Pengairan sawah. Nah, kayak gitu kayak Kalimalang gitu. Belakangnya sungai. Kalimalang, oke. Jadi belakangnya tuh air sungai gitu. Terus ruko itu di belakang itu kantor itu. Tapi itu cuma berdiri beberapa aja, yang lain nggak ada. Di situ dong, lu gitu berdiri. Di aliran sungai itu, dekat aliran sungai itu. Si Mas Sodo sama si pelapor ini kelilingin kantor masuk ke dalam. Si Mas Sodo ini langsung menuju ke tempat-tempat yang lembab, didampingi sama si pelapor ini, si kepala cabang ini. Ke tempat lembab, dikelilingin. Nah, ada suatu tempat yang menurut Mas Sodo itu ganjil. Karena kamar mandinya itu berada di paling belakang dekat pintu keluar. Itu berdekatan dengan pantry semua orang ada di situ. Nah, di situ yang ganjil dengan kamar mandi lain itu yang paling berbeda hawa dan auranya, gitu kan. Mulailah di situ Mas Sodo melakukan prosesi ya. Jadi dia melakukan prosesi di situ, didampingin sama si kepala cabang itu. Kalau nggak salah belum ada 5 menit deh. Mas Sodo dengar suara teriak-teriak di depan. Kayak orang kayak orang teriak-teriak marah-marah. Bener-bener dua-duanya kesurupan. Itu lagi dipegangin sama si Sanda. Dipegangin gini. Beda. Kayak orang ditarik-tarik tuh nggak? Yang tiba-tiba ngamuk. Kayak si Sanda tuh gak ditarik-tarik gitu, ngamuk gitu. Jadi gini, singkat ceritanya, lokasi yang dijadikan prosesi itu adalah tempat di mana portal. Nah, sungai itu sebenarnya sungai menuju ke tempat sungai yang besar tadi itu. Kayak muara ya. Jadi si tempat kantor itu bisa dibilang kayak terminal. Di mana portal itu semua ya dedemit atau jin-jin itu lewat situ dulu. Pantesan tuh. Jadi setelah disadarkan perempuan-perempuan itu berkaitan dengan prosesi tadi itu, jadi nggak terima si Mas Sodo untuk melakukan pembersihan di situ karena memang wilayah mereka, jalur mereka. Nah akhirnya Mas Sodo membuat seperti kayak ya perjanjian gitulah untuk tidak lagi mengganggu atau energinya dirubah. Jadi itu nggak tahu bagaimana ya si Mas Sodo melakukan prosesinya, jelas bagaimana caranya supaya energi yang memang keluar dari wilayah portal itu tidak berefek kepada pegawai-pegawai di situ.
Ada something seperti melakukan perjanjian begitu. Oke. Karena nggak bisa diusir, itu udah wilayah mereka. Udah wilayahnya si Udah wilayah mereka. makhluk-makhluk itu ya. Nggak bisa dipindahin. Nggak bisa dipindahin. Makanya berat. Oke. Itu salah satu kisah berkaitan dengan kantor ya. Sampai saat ini Masih aktif. Masih aktif, cuma ganti finance. Oh, ganti finance doang. Tuh. Oke. Lanjut. Lanjut. Tuing, tuing, tuing. Oke, ini lanjut nih cerita gue nih. Dimana waktu itu ada teman gue, dia itu salah satu kepala pabriknya. Nah, pabrik kan ada kantornya. Nah, ini di kantornya ya. Ya. Jadi dia punya ruangan sendiri, istilahnya yang namanya punya jabatan pasti punya ruangan sendiri tuh. Di bagian sebelah kanan pabrik lah, deket pintu masuk. Ruangannya itu kecil, ada meja dia, kamar mandi, sama ruang nerima tamu doang. Buat dia doang gitu. Nah, jadi Bisa bayangin nih. ya, jadi posisi dia itu meja depan, belakangnya tuh kamar mandi. Nah, itu udah segitu doang ruangan dia tuh. Sama nerima tamunya ada pintu lagi tuh, biar nyekat dia nggak langsung tamu datang. Dia kan masuk office hour ya di jam 8 sampai jam 4 sore. Produksinya itu di biji plastik gitu loh Bang, pabriknya. Oh, ini apa namanya? Daur ulang. Ya, ada ulang biji plastik. Nah, dia kerja nih, biasa nih jam 8 masuk set sampai akhirnya dia masuk ke zuhur. Lagi zuhur, dia ngerasa kayak harus harus kerja terus karena lagi target perhitungan dia lah, pokoknya ada Akhir perhitungan. bulan. Iya, akhir bulan. Nah, dia kerja sampai akhirnya gak lama dari belakang kamar mandi dia nih ada sosok berdiri di depan banget. Dia ngerasain nih namanya Hawadi. Itu kan kerasa kan? Ya. Dia kayak nah, di depan dia banget di ruang tamu, ruang penerima tamunya itu berdiri sosok bapak. Bener-bener kata dia Bapak-bapak. real, nggak hologram lah, nggak bayang-bayang, tapi bener-bener bapak-bapak. Tapi dari arah sini tak angin si kamar mandi di depan dia terus ngomong, jangan kerja terus, sudah waktunya sholat. Bapak-bapaknya itu ya sudah waktunya sholat. Nah, bapak-bapak dia tuh gini, teman gue itu Tionghoa. Jadi kan nggak tahu ya. Bapak yang kondisinya si sosok ini nggak nengok ke dia, nggak nyampingin dia sambil ngomong. Jadi kayak gini loh, ngomong sambil nunduk. Jangan kerja terus, waktunya sholat, kata dia. Nah, sosoknya itu pakai kayak belangkon, terus hitam, ya bajunya hitam panjang, celananya jawara gitu. Jawara Jawa deh kayaknya. Ini lokasinya di mana sih? Nah, itu lokasinya di daerah Tangerang. Tangerang. Nah, Oh, jadi kayak baju pecak silat gitu. Nah, iya bener kayak gitu. Nah, terus dia bengong doang tuh. Sampai akhirnya oh ya mungkin waktunya zuhur kali ya. Dia kan yang namanya ya Tionghoa gitu ya. Udah. Dia diem, zuhur, dia diem. Udah kan. Sampai akhirnya asar nih. Mungkin ya. Enggak, asar nih. Dari zuhur kan dia nggak kerja, lanjut kerja, asar dia ngelewatin waktu itu lagi, waktu asar lagi. Nah, waktu asar dia lewat, ada lagi tuh dari kamar mandi, lewat lagi, tapi penampakannya beda, bener-bener penampakan juga itu perempuan. Nah, perempuannya itu Bang pakai kebaya hijau, terus ininya lurik gitu, ngomong juga sama dia, sudah waktunya sholat. Gitu, sampai akhirnya dia bingung nih, kan ya dia mau ngomong ya gue bukan Islam gitu kan, gue bukan nggak ngelaksanain sholat, tapi si sosok ini tuh setiap hari nih ya, di zuhur, asar, maghrib ganti-gantian dia ngingetin dia. Setiap hari dia nggak ngelaksanain itu Bang, maksudnya ya udah diem doang, habis itu nggak ngelaksanain. Ternyata karena dia kayak gitu, mangkir dari si zuhur sama asar, maghrib dan sebagainya, itu terjadinya di pabriknya. Jadi pas lagi dia pabriknya itu dibiarin aja sama dia buat kerja di zuhur sama asar, tuh kerja gitu produksi. Nah akhirnya di zuhur sama asar pas lagi dia mangkir kayak gitu, itu ada kecelakaan kerja dari karyawannya. Dari karyawannya. Makanya sampai saat ini dia sendiri walaupun dia masih Tionghoa saat ini, tapi dia tetap
menghargai kalau udah zuhur, waktunya zuhur sholat, asar, maghrib sholat, gak ada lagi yang Ganti-gantian berhenti. Ya akhirnya berhenti, pokoknya semua di jam itu berhenti. Itu gara-gara dua sosok itu, sampai akhirnya dia resign dari situ. Dan ini momennya sih agak sedih, tapi gue lucu juga sih, karena pas lagi bapak itu pulang dari si ruangan itu untuk pergi gitu, untuk ya say goodbye lah sama kantor, dua sosok itu tuh dadah, bapak itu dua sosok itu tuh dadanya kayak gitu dong, hilang, ngelambai. Soalnya bapak itu kayak ngerasa, teman gue nih ngerasa kayak kayak ada yang kurang gitu. Pas banget dia nengok lagi, itu dua sosok itu. Jadi kayaknya emang dua sosok itu dulu sebelumnya pabrik itu ya kayak perkampungan gitu loh bang, perkampungan yang mungkin ya itu dua sosok ini yang meninggal di situ. Jadi kayak ngingetin, malah bagus sih sebenarnya. Positif ya, di kantor itu tuh positif. Jadi setiap setiap waktu itu jam-jam sholat harus sholat. Jadi Islam. Gue juga nggak tahu tuh ada kayak gitu. Tapi menurut dia emang itu terbaik sih. Makanya di mana-mana dia jadi nyampein sama kita nih, kalau misalkan lu punya kantor, lu punya karyawan, lu gimana, lu memimpin suatu perusahaan, kasih waktu buat karyawan lu buat ibadah gitu. Gitu. Itu ceritanya. Tapi close dulu tuh karena ceritanya. 3 menit. Sekarang kita Bang Per. gue ya. Kantor. Oke, ini cerita dari gue. Ini kejadian di kantor gue nih. Oh, kantor lo sendiri? Kantor yang mana nih? Yang sekarang apa yang dulu? Ya sekarang. Oh, Okay. Gue sekarang ini gue dapat cerita dari bagian IT di kantor gue cuy. Serem loh ternyata. Bagian IT gue itu dia nggak berkantor di situ. Jadi dia tuh kayak apa sih? Freelance. Jadi tiap ke kantor itu di hari Selasa, Kamis kalau nggak salah. Kamis. Dan dia datang itu biasanya udah jam 2, jam 3 sore lah. Sampai bisa sampai tengah malam. Karena kan update semua komputer lah yang ada di maintenance, wifi segala macam. Nah ini kejadian pernah katanya waktu itu hari Kamis tuh gitu. Waktu itu dia biasa pulang tuh jam 12, jam 1 itu nggak ada apa-apa kan. Dan biasanya di malam. Dan kantor gue itu ada OB setiap lantai, ada 3 lantai, setiap lantai ada OB-nya. Tapi setiap pulang kerja habis mereka beres-beres, ya udah mereka ada yang balik ke mesnya di belakang kantor, ada yang ke rumah masing-masing. Jadi kadang doi itu suka ditinggal sendirian aja gitu loh. Paling dia cuma ngomong ke OB yang tinggal di belakang mes, baliknya gitu, ntar udah dikunciin pagarnya. Nah ini satu malam ini waktu itu sekitar jam 11 dia bilang. Dia lagi ngupdate beberapa komputer di lantai 2. Itu tiba-tiba berhenti tuh software yang diupdate karena wifi-nya katanya mati. Nah di kantor gue tuh ada ruangan wifi sendiri. Nah tapi untuk ke situ dia harus melewati beberapa ruangan. Biasanya kalau ruangan yang nggak dipakai itu sekitar jam 8 ke atas itu dimatiin. Kecuali ada dia di ruangan. Maksudnya lampunya AC-nya gitu semua. Lampu AC semua. Nah terus di ruangan wifi itu. Yang lewat satu ruangan masih nyala lampunya. Lampu di ruangan itu ada jendela di ruangan itu. Biasanya setengahnya tuh ke itu loh pakai stiker yang ada iya. Oh iya. Kayak kaca ribet gitu ya. Kan dia longok ada kopi di atas meja cuy. Ada kopi di atas meja kerja. Nah, dia nggak pusingin, dia pikir mungkin pegawai masih ada. Jam berapa tuh? Jam 11 malam. Akhirnya udah dia ke ruang wifi, dia cek segala macam, dia cabut pulang, dia terus balik lagi ke ruangan yang tempat tadi dia lagi update software tuh. Terus dia balik lagi ke ruangan yang tadi nyala, dia bilang ada kopi, dia masuk ke dalam kan tuh, itu kopi masih ada ngebul tapi sisa setengah. Kalau kopi kan kalau penuh kan ada kelihatan pinggirannya tuh. Nah ini setengah dia bilang, katanya tuh. Mungkin masih ada orang, jadi santai dia. Dia balik lagi ke kerjaannya dia ngupdate. Kan biasa kalau sekarang kita kerja itu di komputer pasti buka WA.
di komputer kan. Itu udah chat masuk, cuy. Dari satu orang karyawan. Chatnya begini, kamu sendirian. Anjing merinding gue. Kamu sendirian. Gak dia balas karena dia tahu. Jadi ngechat dia ini tuh emang karyawan udah lama ya, udah dari tahun 80-an udah kerja di kantor gue. Dan emang deket ternyata mereka tuh. Masih bapak-bapak nih. Bapak ini deket sama si IT gue. Sering kadang mereka karena si yang ngechat itu sebetulnya namanya Pak Budi lah ya, hubungan internasional, jadi mereka kadang komunikasi ke luar negeri itu kadang sampai malam. Di sini malam, di sana kan siang. Ya kan. Nah, terus kaget dia nggak dia balas, dia ngecek CCTV. Dia cek CCTV di ruangan yang dia lagi kerjain update software itu ada satu layar buat CCTV di semua area kan. Dia ngecek di ruangan itu ada Bapak Budi ini lagi di depan komputernya, cuy. Panik dia karena Pak Budi ini itu udah meninggal 3 bulan yang lalu. Kira dia nggak dia selesaikan kerjaannya, dia langsung buru-buru turun, dia lewat ruangan itu lagi, itu yang batuk gini gitu anjir, dia langsung lari gitu. Suara batuknya ada Pak Budi lagi nih. Iya siapa lain. Akhirnya dari semenjak itu dia katanya sih nggak berani lagi sampai jam 11 jam 12 gitu. Akhirnya jam 9 itu juga kadang minta ditemenin OB gitu. Dan ya itu orang lama dan mereka tuh deket banget karena sering ngobrol, sering ngatain. Dia orang usia tuh 72 tahun si Pak Budi. Mas terakhir meninggal sakit. Itu guys. Berarti memang Kor ini melakukan tindakan berulang-ulang di situ ya. Iya benar. Iya. Dia ngerasa dia masih kerja. Masih kerja. Si Kor ini. Kopinya masih ngebul lagi tadi ya. Masih ngebul. Itu siapa yang bikin? Ayo. Apa itu bener yang dia lihat? Iya bisa jadi iya sih. itu hanya gambaran dia lihat padahal nggak ada. Ilusi ya. Oke, itu dia terakhir kisah dari kantor yang horor. Jadi menurut kalian dari 3 kisah horor ini mana yang paling horor? Nggak bisa. Silakan. Voting. Yang apa aja. Menurut kalian mana yang paling horor, yang paling seru, boleh di chat, boleh ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa ya, di like, di share juga video ini. Oke, jangan lupa kalian cek juga nih. TikTok kita ada di suara.kisah, ada di mana lagi abang? Ada juga yang mau kirim-kirim ke email kami juga bisa di suarakisahkalian@gmail.com. Kirim-kirim Kisah-kisah yang horor seperti yang tadi kita mau ceritain. Dan juga main juga ke Instagram kita di suarakisah_id. Oke, baiklah, sampai di sini dulu episode tutup. Sampai di sini dulu episode kali ini. Sampai bertemu di kisah-kisah menarik lainnya. Oke. Gue Bang Riz. Gue Pempek. Gue Lara. Pamit. Bye-bye. Dadah. No pain, no gain. We rise above the flames, through the fire, through the rain.